akan menganalisis kecelakaan kerja. Oke, ada dua kasus. Yang pertama akan dibacakan oleh terima kasih. Kasus yang pertama mengenai kren robot akibat cuaca buruk. Lokasi kejadiannya berada di Saudi Arabia. Nama perusahaan Binladin Group. Waktu kejadiannya Jumat 11 September 2015 dan terulang kembali pada Minggu 20 Mei 2018. Jumlah korban 238 orang, 107 orang meninggal dunia, lainnya luka-luka. Selanjutnya kita masuk ke kronologi kejadian. Sebelumnya pada tanggal 11 September tahun 2015 memang daerah Mekah itu sedang mengalami cuaca buruk atau ekstrim, kadang hujan, kadang panas, dan kadang hujan es. Nah, pada jam 17.00 para jemaah haji sedang persiapan untuk ibadah maghrib. Dan pada jam 17.10 angin berembus semakin kencang, pintu-pintu bangunan bergerak, sampah-sampah berterbangan, dan tak lama hujan deras pun turun. Lalu pada jam 17.25 hujan dan angin kencang menyebabkan pohon tumbang dan genangan air, sehingga turun hujan es. Lalu pada jam 17.30 sebuah kren roboh menimpa lantai 3 Masjidil Haram. Lalu pada jam 17.40 hujan dan angin mulai mereda dan para korban pun mulai dievakuasi. Tim medis dan tim evakuasi menyertakan 50 tim penyelamat, 80 ambulans. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Syarif. Selanjutnya adalah tindakan yang dilakukan oleh orang-orang yang di sekitar sana, yaitu Ketua Komisi 8 Bidang Agama dan Perwakilan Rakyat, yaitu Saleh Tartonan Julai, menghentikan sementara pekerjaan promosi proyek renovasi. Saleh juga meminta perusahaan pemilik alat berat, yaitu Binladin Group, ikut bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan tersebut. Sebab badai yang melanda kawasan Mekah sudah terdeteksi sebelumnya, sehingga pemerintah juga menyampaikan kepada masyarakat luas bahwa dari sebelumnya dan hari saat ini cuacanya tidak menentu, dan juga memberikan santunan kepada semua korban serta mendesak pemerintah Indonesia segera mengurus para korban dan menyampaikan kabar duka pada seluruh keluarga. Selanjutnya akan dibacakan alat. Selanjutnya yaitu solusi kecelakaan kerja. Yang pertama memeriksa standar keamanan alat proyek, khususnya alat berat berjalan. Yang kedua disimulasi adanya cuaca ekstrim dan memperkirakan hal-hal yang bisa terjadi. Yang ketiga memberi himbauan untuk para jamaah maupun pekerja ketika cuaca ekstrim. Kasus kedua terjadi di Pelabuhan Tanjung Ikan Cilacap, Jawa Tengah. Perusahaannya PT Dharma Pala Usaha Sukses. Waktu kejadiannya Rabu 29 Juli 2009. Jumlah korban 4 orang tewas dan 1 kritis. Kronologi kejadiannya, sebelum kejadian itu mesinnya sudah dimatikan. Tapi lalu 5 pekerja itu masuk ke dalam mesin untuk membersihkan sisa-sisa gula rafinasi yang menempel di dinding mesin. Pada saat mereka berada di dalam, tiba-tiba operator mesin itu membuka keran lalu menyamburkan suhu 400 derajat Celcius. Kelima pekerja yang sedang membersihkan mesin itu langsung terjebak di dalam mesin itu. Sebelumnya sempat terdengar suara cerita, namun hanya terdengar sekejap saja. Dan pas terdengar itu, pekerja yang di sekitar itu langsung mematikan mesin dan mencoba mengeksekusi para pekerja yang terjebak di dalam. Namun 4 pekerja yang di dalam langsung meninggal, sedangkan 1 orang masih bisa diselamatkan. Musibah itu terjadi karena kesalahan informasi. Pada saat masih di dalam mesin, seorang operator tiba-tiba menyalakan mesin karena membuka pekerjaan mereka telah selesai. Padahal sejak 5 hari yang lalu mesin sudah dibersihkan.
sejumlah saksi mata atas musibah tersebut. Korban meninggal dibawa ke kamar jenazah RSUD Cilacap. Sedangkan salah satu korban kritis bernama Adi mendapat perawatan intensif. Selanjutnya yaitu solusi yang pertama itu dibuat peraturan yang mewajibkan setiap perusahaan memberi standarisasi yang berkaitan dengan keselamatan karyawan, perencanaan konstruksi alat-alat pelindung diri, monitor peralatan dan lain-lain. Yang kedua yaitu adanya pengawas yang dapat melakukan pengawasan agar peraturan perusahaan yang berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan kerja dapat dipatuhi. Yang terakhir yaitu memberi penyuluhan kepada karyawan agar lebih berhati-hati dan waspada akan segala bahaya di tempat kerja, serta menanamkan kesadaran diri terhadap pentingnya kerja bagi setiap karyawan. Terima kasih. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab untuk 3 orang penanya dengan 1 pertanyaan saja masing-masing setiap orang. Jadi tidak boleh beranak pertanyaan. Siapa? Perkenalkan, nama saya Henry Alifah dari kelompok 3. Saya ingin bertanya ke kelompok 2. Tadi pada kasus pertama, tren yang satu itu di Mekah, apakah faktor penyebabnya hanya angin yang berhembus terlalu cepat atau ada faktor lain seperti kurangnya perawatan pada alat berat? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raffi Mencari dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 2. Dari kasus yang saya baca tadi yang di perusahaan Mila itu kan ada 4 orang yang meninggal ya. Jadi yang harus disalahkan atau pihak yang bisa dijerat hukum dari kasus itu siapa? Terima kasih. Tadi kasus yang 5 orang masuk ke mesin itu kan mesinnya itu bisa mengeluarkan uap karena misalnya mesin itu oleh operator mesin. Sedangkan apa yang dilakukan dari pihak perusahaan ada apa yang dilakukan dari perusahaan ada surat peringatan kemudian di dalam yang Karena pengawasannya lebih menit. Kurang dari 10 menit. Jangan 10 menit ya. Iya. Terlalu lama ini karena kita ada sesi presentasi kelompok. 5 menit juga jangan, kebanyakan. Kalau bikin di instan itu udah ini mateng ya. 2 menit maksimal. Dihitung teman-teman ya. Dihitung ya ini ya. Dicek. Pertanyaan dari bahannya mau dijawab oleh Terima kasih bahannya atas pertanyaannya. Saya akan langsung saja menjawab. Apakah faktor penyebabnya hanya hujan deras saja? Tentu saja tidak, karena pada saat itu kan sedang merenovasi bangunan di Masjidil Haram. Nah itu mungkin karena cuaca buruk, jadi bangunannya itu tidak kokoh. Nah jadi penyebabnya yaitu bangunan kurang kokoh sama faktor cuaca buruk. Dengan kan hari itu sedang hari-harinya itu sedang dilanda hujan deras. Padahal di Mekah itu sedang dilakukan pembangunan. Apakah tidak ada tindakan preventif dari para pembangun itu untuk mengatasi? Jadi karena itu di luar kapasitas saya akan menyebut dari tahun ke tahun.